Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SC Channel semua, baru kemarin ya, 2 harian kemarin kita mendengar ada pernyataan resmi dari PKS di sekitaran Bandara 3 Soekarno-Hatta yang secara resmi mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai capres dari PKS. Jadi sudah lengkap PKS, Demokrat, Nasdem. Baru hitungan hari ini sudah ada sinyal ada partai lain yang akan bergabung. Wah, luar biasa ya, memang Anies Baswedan menjadi magnet bahkan bagi partai-partai yang di luar koalisi perubahan sekalipun. Nah, ini yang menarik untuk diskusi kita malam hari ini bersama para sahabat SC Channel semua ya. Jadi mari kita tebak partai mana saja yang mungkin akan dalam waktu dekat bergabung dengan koalisi perubahan. Kita sebelum sahabat SC semua, kalau yang sudah ada gambaran dengan alasan-alasan yang rasionalnya ya, silahkan langsung tuliskan saja di kolom komentar ya. Kita diskusi di malam hari ini. Kita akan coba simak dulu ini kabar dari sebelumnya kita lihat dulu nih thumbnail yang akan kita bahas hari ini. Ada partai lain segera bergabung. Partai mana saja? Yuk kita tebak ya. Ini untuk mengasah intuisi politik kita ya. Karena kan kita harus menjadi bagian dari perubahan perpolitikan di Indonesia. Kita masuk dulu. Atau sebelumnya gini deh. Ini ada video bagus ya sebagai gambaran dari Pak Anies tentang bagaimana cara memilih pemimpin dengan rational choice, pilihan yang rasional. Kita dengarkan. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Iya Pak. Tidak ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Udah ada buktinya. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti Pak. Ya. Kalau sekali tidak selesai tugas, ya besok nggak selesai tugas, Pak. Sama. Jadi maksud saya ketika lihat rekam jejak itu, lihatlah lengkap. Sempurna, Bapak tidak akan menemukan manusia sempurna. Nggak akan, Pak. Nggak akan ketemu manusia sempurna. Karena itu jangan membandingkan dengan kesempurnaan. Usul saya bandingkan antar orang yang mau Bapak pilih, gitu aja. Ya bandingkan aja rekam jejaknya nih. Ini ngerjain apa, ini ngerjain apa. Seumur hidupnya ngapain? Bapak bandingin aja. Begitu dibandingkan nanti bawahnya ketemu persamaannya itu. Yang ini skornya sekian, habis itu Bapak bisa milih dengan enak. Itu namanya rational choice. Ya, oke. Dari sini kita bisa tangkap bahwa Pak Anies sendiri itu yang sering dilakukan di Jakarta, menyampaikan pada semua kalangan bahwa untuk memilih itu tidak sulit sebetulnya. Hanya gunakan saja rasio kita. Dan penekanan di apa yang disampaikan Pak Anies barusan itu lebih kepada pola. Ya, jadi perilaku itu punya pola gitu. Perilaku itu akan cenderung berulang. Maka kita sering mendengar ada yang namanya habit, kebiasaan. Kebiasaan yang akhirnya kebiasaan yang kita lakukan dalam banyak pola kehidupan kita, aspek kehidupan kita, maka itu yang disebut dengan karakter, maka itu yang disebut dengan kepribadian. Begitu kurang lebih sudut pandang psikologinya ya, sehingga kita mudah saja melihat kalau orang terbiasa berbohong, maka apa yang dia omongkan sekarang itu cenderung dia tidak sulit untuk bisa dikatakan jujur kalau biasanya dia berbohong, kan begitu. Sudah menjadi pola. Kita kan juga banyak lah rekan-rekan kita, teman-teman kita gitu ya, sekali berbohong, 2 kali berbohong, ketiga kali dia bicara jujur kita udah nggak percaya lagi. Iya kan? Mudahnya sih begitu saja gitu. Ya, prestasi, kita lihat siapa yang berprestasi gitu. 1, 2, 3. Nah, kalau sudah 3 kali itu pola gitu. Jadi konon begini konsepnya ya. Kalau baru 1 kali itu kita sebut kejadian. Kalau 2 kali berulang cara yang sama, prestasi yang sama gitu, apapun perilakunya termasuk yang negatif ya, kebohongan, penipuan dan segala macam, maka mungkin itu kebetulan. Jadi belum bisa kita katakan sebagai pola, sebagai kebiasaan. Tapi kalau perilaku yang sama, cara yang sama, sudah berulang 3 kali, maka itulah yang kita sebut sebagai pola.
Jadi mudahnya begitu ya, kalau kita lihat pemimpin, sekali dia berbohong, kedua kali dia berbohong, ketiga kali dia berbohong juga. Ya sudah, keempat, kelima, keenamnya itu akan menjadi polanya dia berbohong. Kalau di sini dia menunjukkan prestasi, di SD-nya, di SMP-nya dia menunjukkan prestasi, di SMA-nya prestasi, maka waktu kuliah pun sudah bisa kita tebak dia akan berprestasi. Begitu ya. Nah, ini kembali ke magnet Pak Anies Baswedan yang memang apa yang dia sampaikan dan apa yang dia lakukan itu benang merahnya kuat sekali sehingga orang menjadi percaya gitu kan. Dan buktinya ada Jakarta dengan berbagai prestasinya. Nah, sekarang kita lihat Pak Sudirman Said ya. Oke. Kita cek dulu yang sudah hadir. Oh, ada Angkasa Muhammad. Halo, malam Bang. Malam ya. Alhamdulillah Kang Ipul, semoga kabul hajat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lihat di apa ini ya? Tajuk politik. Dukungan ke Anies semakin kuat. Sudirman Said titik 2. Ada beberapa partai ingin gabung koalisi perubahan. Luar biasa. Amin ya Rabbal alamin ya. Kita doakan. Karena makin banyak tentu akan makin kuat gitu. Meskipun dengan 3 partai ini sudah cukup untuk memenuhi presidensial threshold 20%. Perwakilan tim kecil Anies Baswedan Sudirman Said mengatakan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Capres 2024 semakin menguat menjelang Pilpres 2024. Walaupun setahun lagi saya kira ini sudah waktu yang tidak bisa dikatakan lama gitu ya, tapi cukup untuk melakukan persiapan-persiapan. Sudirman bahkan mengklaim ada sinyal dari parpol lain untuk ikut bergabung dengan koalisi perubahan. Ada beberapa partai secara informal komunikasi, ya tentu maksudnya komunikasi dengan Pak Sudirman Said ya. Ada yang barangkali ada yang ingin bergabung dan punya visi misi yang sama, insya Allah kami terbuka. Meski demikian dia tidak menjabarkan secara gamblang partai politik mana yang berniat bergabung mendukung Anies Baswedan. Itulah mari kita diskusikan di video kita kali ini. Menarik, seru ini. Partai parlemen atau non pasti masing-masing punya jaringan, resource, punya pikiran dan orang-orang terbaik. Kami buka kesempatan itu supaya bisa bersama-sama, tuturnya. Setelah Nasdem mengawali dukungan mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres, kini Demokrat dan PKS juga terang-terangan mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk menjadi baca pres 2024. Nah, kita lihat kemarin ya PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai baca pres pada rapat Majelis Suro PKS yang bersamaan dengan Rakernas DPP PKS pada tanggal 24 Februari, kata Wakil Ketua Majelis Suro PKS Sohibul Iman. Tapi kalau kita dengar informasinya yang di bandara itu, 24 itu paling lambat, mungkin bisa jadi lebih cepat. Dan kita lihat kan kemarin gorengan Banjar sudah mulai itu, Denny Siregar CS lah biasa ya. Oh ini apa katanya Nasdem Surya Paloh ketemu Golkar. Apakah ini awal keretakan koalisi perubahan? Oh, Anda salah besar. Saya malah ingin memperlihatkan tadi sore Pak Anies ketemu dengan AHY dan Nasdem ya, di kantor Demokrat berkumpul. Mari kita lihat foto-fotonya. Ini foto beberapa jam yang lalu ya, begitu ceria, begitu harmonis, tidak ada sedikit pun tanda-tanda keretakan. Ya, ini foto-fotonya di ruangannya AHY nampaknya begitu ya. Ini juga sama. Oke. Ketawanya bahkan tertawa lepas. Tentu ini dalam konteks mereka sedang membahas hal-hal yang ringan atau malah sedang membahas partai mana saja yang ingin bergabung. Koalisi perubahan solid, insyaallah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, mari kita bahas kira-kira siapa nih menurut sahabat SJ Channel semua. Ada pertama dari Ami Istiami, Partai Umat. Itu yang ada di pikiran saya. Jadi Ibu Arni luar biasa ya, pikirannya sama dengan saya. Karena Partai Umat ini karakternya sudah hampir 11-12 dengan PKS ya. Dan kita tahu Pak Anies Baswedan secara profil karakter, kalau menurut pribadi saya justru paling dekat dengan PKS. Ya dalam pola kerjanya, manajemennya dan segala macamnya. Nah,
Di Karawang ketika Pak Anies kemarin datang ke dalam satu hari datang ke 3 kota ya, Bekasi, Karawang, kemudian Bandung. Itu di Karawang bahkan ada pengurus Partai Umat di level Karawang menghadiri pertemuan itu dan menggunakan baju Partai Umat. Dan di beberapa kota lain konon katanya begitu juga. Jadi memang yang paling mungkin paling cepat bergabung dengan koalisi perubahan adalah Partai Umat. Ada lagi nggak partai yang lain? Kita lihat ya dari sahabat aja channel semua. Media Perubahan, strategi Ciamik mantap, Anies tak terbendung. Unstoppable, luar biasa. Subhan Muhtar, insya Allah Anies jadi presiden, amin. KIB, kuning, hijau, biru sudah deklarasi dari Arius. Itu luar biasa ya KIB. KIB-nya tapi bukan Koalisi Indonesia Bersatu, kuning, hijau, biru. Kuningnya Go Anies itu kader Golkar yang mendukung Anies. Kemudian hijaunya P3, Gerakan Pemuda Ka'bah, itu juga sudah deklarasi ke Anies. Yang B-nya biru itu PAN ya, sudah bikin relawannya di bawah koordinator Sarwan Hamid, lupa saya, itu senior saya di kampus. Anies, Amanat Indonesia. Nah, saya kira itu akan menggambarkan bahwa Golkar nanti bergabung. Bisa jadi ya. Ini pertemuan kemarin Pak Surya Paloh ke Golkar justru untuk membicarakan bergabungnya Golkar ke koalisi perubahan. P3 sudahlah jangan ditanya. Grassroots-nya mayoritas ke Anies. PAN juga sama. Tapi PAN barangkali agak ini ya. Gimana tuh nanti ada Partai Umat di situ. Ya nggak apa-apa. Saya kira selama kita bersama-sama urusan partai nanti itu hal yang lain. Urusan capresnya Anies Rashid Baswedan. Gubernur Anies banyak prestasinya, hanya para buzzer yang buta dan dengan segala prestasi Anies. Sedangkan gak benar Jokowi, dulunya wali kota Solo, sama gak benar Ahok, prestasinya nambah utang sama maraknya korupsi dari kedaulatan rakyat. Ya, bahkan mantan ketua NU ya, Syed Agil Siraj itu menyatakan hanya orang yang tidak waras saja kalau yang mengatakan bahwa Gubernur Anies gagal kemarin di Jakarta. Kalau ada yang bilang gagal, dia tidak waras. Itu yang bilang Syed Agil Siraj itu, mantan ketua NU. Ormas terbesar di dunia. Pokoknya kalau partai tidak mendukung Pak Anies, suara partainya pasti eksodus ke partai pendukung. Ya, Pak Mahfud saya kira itu betul untuk beberapa partai yang grassroots-nya memang sudah ke Anies. Jadi PAN bunuh diri, P3 bunuh diri kalau tidak usung Anies. Pokoknya KIB, kuning, hijau, biru, ya betul. Hitam ada nggak? Hitam apa ya? Partai Umat ya. Acep Darmawan, Partai Umat sepertinya akan menjadi partai besar. Sedangkan Partai Kebo sama Partai Giring akan menjadi partai buzzer. Disna Laser, KIB sudah pasti bergabung. Namun bisa saja Partai PAN pun demikian. Tinggal tunggu waktu saja. Ya, jadi pikiran kita saya kira menarik ya. Pikiran kita sama ini. Kita sudah ada di level yang sama ketika melihat konstelasi yang ada di perpolitikan nasional kita. Kalau kita bilang tadi pertama Partai Umat, yang kedua P3, yang kedua P3 PAN, keempat Golkar. Ini partai-partai yang sangat mungkin bergabung dalam waktu dekat. Apalagi sinyal sudah dimunculkan oleh Pak Sudirman Said tadi, akan ada partai yang bergabung baik dari yang ada di parlemen sekarang maupun yang non parlemen. Apalagi, siapa lagi? Ada nggak? Coba sahabat aja semua, saya ingin juga mendengar pendapat-pendapatnya untuk kita jadikan sebagai sebuah diskusi yang menarik. Dan tentu saja kita ingin bahwa semakin banyak partai yang bergabung dengan koalisi perubahan itu tuh semakin baik, karena yang kita ingin usung adalah kita ingin merangkul gitu ya, bukan memukul. Wah, itu bahasanya keren sekali ya. Dan saya kira saya tunggu calon kuat jagoan para buzzer yang mau tantang Pak Anies. Kita tunggu ya siapa. Dan kita akan coba saksikan sekali lagi apa yang disampaikan Pak Anies tentang bagaimana cara memilih pemimpin yang baik ya. Mana tadi ya Twitter nih. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Iya Pak. Tidak ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Udah ada buktinya. Kalau sekali gonta ganti, ya besok juga gonta ganti, Pak. Ya.
Kalau sekali tidak selesai tugas, ya besok nggak selesai tugas, Pak. Sama. Jadi maksud saya ketika lihat rekam jejak itu lihatlah lengkap. Sempurna, Bapak tidak akan menemukan manusia sempurna. Nggak akan, Pak. Nggak akan ketemu manusia. Karena itu jangan membandingkan dengan kesempurnaan. Usul saya bandingkan antar orang yang mau Bapak pilih, gitu aja. Ya bandingkan aja rekam jejaknya nih. Ini ngerjain apa, ini ngerjain apa. Seumur hidupnya ngapain? Bapak bandingin aja. Begitu dibandingkan nanti bawahnya ketemu persamaan itu. Yang ini scoring sekian, habis itu Bapak bisa pilih dengan itu. Itu namanya rational choice. Ya, itulah rational choice. Jadi rational choice buat PAN, P3, Partai Umat, termasuk Golkar, kalau ingin berumur panjang partainya, ya memang harus mendukung Anies Rashid Baswedan. Yuk kita sama-sama. Gerindra juga saya kira kalau Pak Prabowo mau berbesar hati, berpikir ulang, kontemplasi untuk oke, ini saatnya yang muda yang memimpin Indonesia. Dan Pak Prabowo kan tahu persis bagaimana karakter Pak Anies Baswedan, makanya diusung kemarin di Pilgub bersama PKS ya. Jadi ayo kami ingin mengajak juga termasuk para kader Gerindra ya. Sahabat-sahabat saya yang di Gerindra, yuk dorong Partai Gerindra, dukung Anies juga ya. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.